Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melakukan sebuah diskusi yang sangat seru. Hari ini adalah edisi kedua dari diskusi aliansi ketiga. Nah, judul hari ini adalah Kedaulatan Kultural dan Kreatif Ekonomi. Bersama saya Damar yang akan menjadi host hari ini. Tanpa perlu berlama-lama kita akan langsung memulai diskusi hari ini. Dan diskusi ini adalah rangkaian, kembali lagi saya informasikan sebagai rangkaian kedua ya, diskusi aliansi ketiga. Nah, jalan ketiga. Nah, sebelum kita mulai kita akan memperkenalkan dahulu apa sih sebenarnya jalan ketiga itu. Mungkin dari yang empunya jalan ketiga, Mas Arto Biantoro boleh diperkenalkan dulu seperti apa sih kurang lebih konsepnya nih Mas? Ya, terima kasih Damar. Jadi sebenarnya empu kita semua ya. Jadi ideasnya adalah hari ini konteks solusi itu sebenarnya banyak sekali. Ada jalan yang formal, jalan yang kemudian dianggap informal, dan juga ada jalan yang disebut jalan alternatif. Ini kekurangan ide, akal, kita bicara peradaban Nusantara kita ini sudah sampai 10 juta tahun lalu. Ada tulisan-tulisan yang tercatat di Maros di Sulawesi yang sekarang ini terdata kemarin ditemukan 45.000 tahun yang lalu. Yang terbarunya bulan Januari kemarin itu 65.000 tahun yang lalu. Jadi 65.000 tahun yang lalu kita sudah punya peradaban, dan no wonder kenapa kita sangat ahli bertutur, bercerita secara rakyat dan lain-lain, karena memang kita memiliki kemampuan untuk bercerita. Bisa jadi memang kemudian seni tutur di dunia itu lahir dari peradaban yang ada di Maros tadi. Maka peradaban sebelumnya yang ditemukan sebelum Maros adalah peradaban yang ada di Perancis 17.500 tahun yang lalu. Jadi bisa bayangin bedanya jauh banget ya antara peradaban kita dengan peradaban di Eropa. Nah dari situ kepikiran bahwa ya kita nggak kurang orang-orang yang kreatif, yang punya ide, solusi. Baru saja kemarin ada berita tentang ketua RT yang jalan satu gangnya itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah destinasi karena dia bisa buat selokan menjadi tempat pembibitan ikan, vertical farming dan lain-lain dalam satu tempat gitu. Artinya ide-ide yang tidak selalu berbicara soal besar atau kemudian against yang besar itu banyak sekali terjadi di mana-mana, dan berharap jalan ketiga ini menjadi pemantik bagi banyak orang, khususnya juga teman-teman yang menonton, agar mereka tahu solusi-solusi ini sudah bisa dan harus dijalankan dalam skala mereka masing-masing di daerah mereka masing-masing. Kemarin ada satu sahabat dari Banyumas juga yang bikin materi namanya satu pulang ke desa, dan mereka sangat ingin sekali mendapat materi pemantik seperti ini. Artinya materi boleh diproduksi oleh siapapun, tapi kemudian orang-orang yang punya visi yang sama kemudian menyebarluaskan lewat amplifikasi, lewat strategi-strategi komunal yang kemudian dibentuk agar lebih banyak orang melihat ini sebagai satu solusi. So harapannya jalan ketiga bisa terus berjalan sebagai sebuah gerakan, dan lagi-lagi ini milik kita bersama. Tentu ada organisernya yang bantu mengelola, ngatur, memastikan tempat, tapi adalah sebuah nama yang bisa oleh publik untuk kemudian menggunakan berbagi lain. Jadi lo nggak usah beli. Beli apa nih Mas? Itu dari gue. Emang apa yang ditawar tadi Mas? Baik, oke, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu untuk Mas Arto. Jadi jalan ketiga ini empunya kita semua ya, tapi yang gagas Mas Arto memang. Nah, jadi diskusi kita hari ini sangat spesifik ya, negara Blok M ya, sebuah mungkin diskursus ya yang sudah beberapa tahun belakangan ramai diperbincangkan karena banyak diasosiasikan juga ke dalam sebuah skena spesifik atau mungkin betul ya, skena ya, betul. Nah, jadi banyak sekali ketertarikan terhadap diskusi ini ya, negara Blok M. Nah, jadi mungkin kita akan langsung mulai ke diskusi pertama. Mungkin saya akan bertanya dulu ke Mas Koko ya. Nah, jadi sebelum kita mulai ya, teman-teman ya, kita akan ngomongin negara. Jadi kita akan ngomongin apa sih sebuah negara, meskipun yang diomongin negara Blok M gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita mau
set something clear dulu ya. Blok M itu bordernya itu ya, dari mana sampai mana Mas Koko mungkin? Bisa ceritakan Mas? Coba, karena orang bilang Blok M itu yang dekat M Block. Sekarang orang malah mungkin anak-anak muda ya sekarang mengasosiasikan Blok M itu dengan daerah yang dekat M Block. Jadi sebenarnya Blok M itu dari mana kemana sih gitu? Ya, Batang. Oke. Wah ini pertanyaan berat nih kalau teritori. Dari Mas Yakob. Jadi mungkin pengetahuan saya yang menarik dari sejarah Blok M gitu kan. Sebenarnya kan dulu kan kalau kita lihat Jakarta itu kan lahirnya dari JP Kun ya. Yang Batavia, terus Batavia bisa dibilang gagal gitu, ambruk dalam konteks nggak layak huni, banyak penyakit segala macam, terus bikinlah Daendels yang namanya Weltevreden. Weltevreden itu di Monas ya, di situ ada gedung A. Maramis yang dibangun oleh Daendels, dan waktu itu disokong, walaupun secara resmi kita nggak pernah dijajah Perancis, penyokongnya adalah Napoleon. Jadi Daendels ditugaskan oleh Napoleon, dan Weltevreden itu berkembang yang disebut sebagai harapan baru. Arti Weltevreden itu harapan baru karena di situ lebih layak huni dan lebih baik segala macam tertata. Makanya di situ kan banyak bangunan-bangunan penting tuh dari A.A. Maramis sendiri yang disebut sebagai De Witte Huis. Lalu ada beberapa bangunan penting di situ, ada gedung Illuminati gitu. Dulu Raden Saleh suka jalan-jalan di situ, pacarnya orang Jerman, orang Belanda keturunan Jerman, tinggal di SMA Budut di situ, jualan parfum dan lain-lain. Jadi banyak cerita sebenarnya di Weltevreden. Nah setelah itu ketika mungkin agak lompat sedikit, Indonesia merdeka, Bung Karno punya apa ya, pampasan perang, dana pampasan perang, bangunlah Jalan Tamrin. Di situ ada Sarinah, ada Monas, Istiqlal dengan konsep apa namanya, founding fathers kita yang sangat visioner dengan beberapa arsitek gitu ya. Dan akhirnya setelah Jalan Tamrin dibangun, termasuk Senayan segala macam, diperlukanlah tempat tinggal yang katakanlah apa ya, kelas menengah atasnya lah. Dan itu terbangunlah dari blok A, B, C, D, E sampai apa ya, S ya, S segala macam. Sekarang tinggal 3. Blok A, Blok S dan Blok M. Kurang lebih seperti itu. Blok P masih ada ya. Tapi secara resmi katanya tinggal 3 ya. Mungkin intinya itu blok. Nah, Blok M sendiri sebagai bangunan sebenarnya ditandain dengan bangunan tropical ya, yang ada di jalan apa tuh Pakubuwono segala macam, itu kan Art Deco. Wijaya itu arsiteknya mulai lokal. Oke, jadi agak panjang ya ini saya cerita jadinya, karena ditanyanya dari situ. Nah sekarang saya harus menggarisbawahi negara Blok M sendiri ya. Negara Blok M itu sebenarnya negara yang ideal menurut saya. Kenapa? Karena dia tumbuh dari kekuatan publik. Jadi partisipasi publik. Saya istilahnya kalau di marketing sekarang let them ya, bukan let us. Bukan dari top down tapi dari bottom up. Yang tumbuh secara organik. Yang harusnya ini spiritnya kita tangkap. Jadi kalau dibilang negara Blok M istilahnya dari saya, bukan sama sekali. Jadi negara yang ideal adalah ketika negara justru spontan. Mungkin hampir sama ya, negara dulu ketika banyak pejuang-pejuang yang sebenarnya rakyat, hero-nya adalah rakyat. Nah di sini hero-nya adalah rakyat, hero-nya ya mungkin pelaku-pelaku branding-branding lokal. Bayangkan kalau turun dari MRT ini ada berapa barista yang hidup di sini. Mungkin sebagai bayangan, Filosofi Kopi masuk 2015. Dulu ada 2 kedai kopi, Filosofi Kopi dan Starbucks. Dan ya bisa dibilang Starbucks nggak cool lah gitu ya. Kita mengawali dengan lokal. Saya, Angga, Ciko, Rio, Bung Glenn suka nongkrong di sini. Dari film akhirnya tumbuh dan akhirnya secara organik sekarang tidak hanya 2 kedai kopi, sekarang kurang lebih ada 50 kedai kopi di daerah sini dan semuanya rame. Artinya kan secara organik itu cukup bagus dan sangat egaliter, dan harusnya ini dibaca oleh kita semua sebagai potensi
Kalau kita lihat di Korea, di Thailand, Jepang segala macam, itu harusnya ini negara ini harusnya kedaulatannya dijadiin diskursus lah. Kurang lebih seperti itu. Ini mungkin pemantik dari saya. Thank you. Baik, terima kasih banyak Mas Koko, tepuk tangan. Untuk Mas Koko, jadi jelas ya, Blok M itu areanya ada di mana dan sejarahnya seperti apa. Komplek perumahan ternyata. Nah tapi ngomong-ngomong soal komplek perumahan ya, ini diskusi untuk semua pembicara yang ada ya. Karena ini menyangkut juga perspektif subjektif dari masing-masing pembicara ya. Jadi siapa sih warga negara Blok M? Menurut bapak-bapak yang ada di sini, dari persepsi masing-masing, mas-mas, maaf, mas-mas yang ada di sini, siapa sih warga negara Blok M sekarang? Ya, mungkin dalam sejarahnya dulu kan memang perumahan dan emang ada warga Blok M. Sekarang siapa sih warga negaranya? Mungkin boleh dimulai dari Mas Adib dulu, boleh. Warga negaranya siapapun yang hadir, kalau menurut saya sudah menjadi semacam melting pot yang akhirnya orang menjadi warganya di situ gitu. Kita nggak hanya bicara orang Bekasi, orang Depok, orang Tangerang atau manapun ya, tapi teman-teman dari Malaysia, dari Singapura, dari Korea, dari Jepang, bahkan dari Seattle, Los Angeles gitu. Mereka pingin ke Blok M karena sudah menjadi melting pot untuk musik. Kalau saya di musik ya, untuk musik gitu. Di bawah itu, kalau teman-teman tahu di Blok M Plaza yang bawah, sebelum mungkin Mas Handoko bikin Filosofi Kopi, itu sudah mulai itu penjual rilisan fisik. Dulu CD, kaset, vinil yang sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Itu sudah memulai jauh sebelum 2015 gitu. Jadi menurut saya sekarang sudah menjadi milik semua orang yang pingin datang ke Jakarta. Ini sudah menjadi destinasi sih, destinasi. Dan warga negaranya ya otomatis siapapun yang kesini otomatis dia sudah menjadi warga negara sini ya. Karena dia udah mencicipi kopi di sini misalkan, sudah makan kalau malam di Bugendut gitu misalkan ya, atau makan jajan di Lawless yang punya Aryan Seringai gitu, atau bisa jadi sekarang bisa nonton musik kekinian gitu di Krapela gitu ya. Yang Rich Brian pun launching albumnya kemarin di situ. Rich Brian yang dari salah satu anak bangsa yang internasional gitu ya, dia mau mempercayakan album barunya itu launchingnya di Blok M gitu. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya, dan itu menjadi melting pot yang bagus. Dan kalau kita lihat sekarang tempat-tempat seperti M Block sendiri sudah diakui menjadi titik sentral untuk festival-festival musik terkemuka gitu. Tahun lalu Soundrenalin pun menjadikan itu menjadi salah satu titik pusat sebagai festival musik besar gitu. Tahun ini kemungkinan akan ada lagi di situ gitu. Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa sih, yang menjadi bahan iri semua warga daerah pulau lain gitu. Karena mereka nggak punya semacam tempat ini yang terintegrasi oleh MRT, ada Transjakarta, dekat dengan GBK, mereka bisa lari. Jadi semua menjadi warga negara Blok M sih gitu ya. Terima kasih Mas Adib, mungkin dari Mas Arto? Ya, semua yang terafiliasi dan ingin teridentifikasi dengan dunia kreatif mungkin ya. Jadi kekinian ya, mungkin buat orang-orang yang bukan kreatif, Blok M tuh padet banget, sumpek, macet dan lain-lain. Tapi bagi orang kreatif itu semacam legitimasi sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah status sebenarnya. Sehingga ini nggak bicara lagi tentang usia, tapi bicara tentang psikologi, behavior yang hari ini terbukti sekali. Hari ini di ruangan ini aja kita sudah punya genre-genre yang berbeda-beda, dan kemudian juga cohort dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ini semacam simbol, sebuah ikon, bukan hanya bagi orang-orang yang tinggal di Blok M secara resmi, tapi juga sebenarnya status bagi orang-orang yang katakanlah kalau mereka pergi ke Nepal misalnya, itu biasanya orang-orang yang ingin menemukan wellness, kedamaian, semua diidentifikasikan begitu. Jadi gue rasa kalau kita bicara tentang market itu, ini menjadi sebuah tempat yang menjadi harapan bagi banyak orang khususnya di Indonesia, bahkan setelah gue dengar tentu saja se-Asia Tenggara ya. Ini menjadi satu model yang menarik yang mungkin harapannya kita bisa dorong jadi lebih besar lagi.
Baik, terima kasih Mas Harto. Mas Aryo atau Mas Bayu sih sebenarnya? Bebas, Mas Aryo aja ya. Oke. Mungkin boleh. Siap Mas Damar. Iya, siap. Kalau saya mungkin perspektifnya dari a new father ya. Aku punya anak umur 5 tahun dan juga 17 bulan. Dan kebetulan karena saya itu juga pernah punya kesempatan tinggal di luar negeri, saya dan istri itu suka sekali jalan kaki. Jadi saya suka bahwa warga Blok M atau tadi apa bangsa, what's the name tadi? Negara Blok M. Itu adalah negara yang egaliter, accepting, kreatif, melting pot, dan juga menjadi pusat agregat bagi orang-orang yang pengen hanya pass through aja. Nah saya salah satu yang orangnya pass through, tapi setiap weekend Pak. Jadi saya tuh biasanya parkir mobil kami di Blok M, kita suka kadang-kadang ke Cipete, habis itu ke Senayan, terus balik lagi ke sini dan kita menelusuri Blok M bersama anak saya dan juga istri. Dan satu anekdot lagi, saya punya sentimental attachment dengan Blok M karena kebetulan toko nenek saya itu hanya 2 menit jalan kaki dari tempat ini. Di mana nenek saya waktu itu punya toko kelontong bersama yang punya bakmi GM dan juga Pak telur kuning supermarket kok aku lali jenenge Pak Bob Sadino. Jadi Om Bob. Nah, jadi mereka lah bertiga itu kebetulan rekanan di situ. Jadi saya ingat sekali ibu saya selalu memberikan saya cerita bahwa Blok M itu menjadi tempat yang impactful bagi beliau, di mana beliau itu tumbuh dan punya resiliensi sebagai wanita, dan nenek saya lah salah satunya bersama teman-teman itu yang pertama kali entrepreneurship itu lahir. Jadi M Block sekedar memang memori bagi saya, dan kedua di era yang modern ini menjadi tempat saya bisa duduk dan menikmati Jakarta dan menikmati Blok M dengan tenang begitu. Mungkin bahkan kalau saya bisa lihat with a new vision. Karena saya ngeliat nih anak-anak muda di sini full of innovation, dan mungkin salah satu kata yang saya paling berusaha encapsulate adalah energi. Ini adalah energi baru. Jadi saya harap juga bisa akan terus terdorong ke depan. Baik, tepuk tangan untuk Mas Aryo, luar biasa. Jadi bahkan untuk generasi yang mungkin generasi yang Mas Aryo saja sudah memiliki sentimental attachment ya untuk terhadap Blok M seperti itu. Nah mungkin generasi yang agak di atas, agak di atasnya sedikit nih ya, agak nih Mas. Gimana Mas Roy? Siapa sih warga negara Blok M nih Mas? Nah ini dia, saya ini sebenarnya kalau ngomong warga negara Blok M, saya itu warga negara kawasan yang sekarang merdeka dan namanya negara Blok M. Karena saya itu pada dasarnya warga negara dari zaman mungkin Blok M belum merdeka kali ya, masa lalu ya gitu. Dan di mana kemudian di sini itu ada pasar Blok M, dan saya itu cuma ngeliatin Nike itu di Aldiron. Terus kemudian naik bus terus pulang ke Tebet, terus kalau weekend kemudian egaliter tuh dari dulu, ya. Saya di depannya dulu ada Dunkin di situ. Saya sebagai anaknya pegawai negeri, saya ngeliatin anaknya orang kaya mondar mandir itu, tapi itu biasa aja. Kami juga nggak jadi minder, mereka juga nggak jadi kayak gimana. Dan kemudian ada masa di mana kemudian Blok M itu berjuang dengan eksistensinya. Kawasan ini, terus kemudian sekarang dengan situasinya tuh siapa? Secara umum warga negara Blok M dan juga mungkin juga kawasan-kawasan M yang mendeklar dirinya itu sebagai suatu sentra adalah setiap manusia atau setiap orang yang merasa punya attachment, yang merasa happy kalau datang. Tadi Ari juga seperti itu, dia merasa happy kalau datang, merasa feel at home kalau datang. Gitu. Jadi orang pun misalkan orang itu kalau misalkan diajak tapi nggak feel at home, maka dia itu turis. Kalau kemudian dia merasa feel at home, maka dia menjadi warga negaranya. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Cuman memang satu hal sebenarnya, ternyata banyak orang yang jadi feel at home. Jadi ternyata negara Blok M itu sekarang agak-agak overpopulated ya. Nah, ini nih mungkin tata ruangnya kepada Pak pimpinan Prime Minister ini perlu kita pikirkan gitu. Iya betul. Ini hati-hati Mas, nanti ada lagi timbul diskursus baru nih. Orang-orang Blok M beneran, wah ini pendatang nih. Iya. Ntar kayak di Jepang lagi nih. Atau enggak, satu hal sebenarnya ya, mungkin ada perluasan wilayah Blok M dengan mengokupasi Blok P situ, ya.
Terus kemudian ke arah mana? Ke arah apa namanya? Ke arah sana. Nah, atau mengkolonisasi. Kira-kira gitu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mas Roy dan teman-teman yang sudah cerita ya mengenai persepsi mereka siapa sih warga negara Blok M. Nah, sekarang saya mau tanya mungkin lebih ke sekarang ini aktor-aktor aktif ya yang menjadi dalam tanda kutip pemerintah nih di negara Blok M ya, aktor-aktor aktif. Nah ya kita tanya sama PM-nya. Nah jadi sekarang siapa sih yang memerintah ya dalam tanda kutip Blok M secara aktif nih, saya pengen tahu gitu. Mati ya mic-nya. Oke. Siap. Ini gimana ya, negara tidak bertuan ya sebenarnya. Tapi yang menarik warga negaranya atau stakeholder ya, katakanlah warga negaranya itu berdatangan terus. Jadi suatu hari, ini pengalaman pribadi ya, karena saya sering nongkrong di sini karena saya ngantor di M Block juga, jadi saya sering banget ke sini. Kalau Filosofi Kopi kantornya di Haji Nawi, jadi dekat sekali. Tiba-tiba datang misalnya ada bakmi, namanya bakmi berkat. Padahal baru buka tuh di hub, Blok M Hub ya. Contoh aja nih. Terus saya datang ke situ, minyak enak banget, tapi saya dalam hati bingung. Ini kok yang datang kok cewek-cewek semua gitu ya, dan keren-keren gitu ya, dandannya keren-keren. Ternyata kedatangan sebuah superstar baru yaitu chef. Bikin bakmi dan ibaratnya kalau di kopi itu barista gitu ya. Dia masak sendiri dan keren gitu ya. Dan menurut saya poin saya bukan ke orangnya, tapi intinya adalah pelaku-pelaku seperti itu dengan craftsmanship dan segala macam story-nya yang unik itu memperkaya pelaku-pelakunya. Dan pelakunya itu semakin banyak. Dan itu tadi contoh yang individu, beragam. Juga yang bertransformasi. Bertransformasi contohnya adalah Gramedia. Gramedia itu saya karena suka gambar, suka coret-coret, dari dulu saya langganan Gramedia. Beli buku kosong, beli spidol gitu ya. Di Gramedia dulu kayak ogah-ogahan gitu. Tiba-tiba bertransformasi menjadi Gramedia Jalma sekarang. Dan itu juga menjadi semacam hub baru bagi katakanlah buku ya, dunia buku dan literasi. Di situ juga sering anak-anak musik gitu main di situ. Ada White Shoes dan lain-lain yang sesuai gitu ya, Efek Rumah Kaca, Kolil main di situ juga cukup sering. Intinya adalah hubnya itu semakin hidup dan saya ngelihat kalau dibandingin mungkin nggak kalah dengan Soho House ya, dengan kultur yang berbeda. Karena ini sebenarnya potensi yang harusnya, ya saya agak mengkritik government ya, government harusnya nyemplung dalam konteks karena kan harusnya punya banyak cara ya, baik itu mungkin hotel-hotel di sini dikoordinir dengan pola-pola yang networking yang government punya, bisa government di sini government yang beneran ya, bukan negara Blok M ya. Tapi jangan-jangan negara Blok M yang nanti in charge, karena itu bisa Pemkot, bisa government, kementerian. Karena bayangin ada berapa hotel di sini. Jadi menarik sekali sebenarnya ekosistemnya untuk ini menjadi tadi ada pertunjukan, ada hotel, ada buku, ada dan lain-lain gitu ya. Di sini mau bikin fashion show, mau bikin kemarin Isyana juga Mas Adib juga datang memilih untuk launching albumnya di sini, sama seperti tadi di Krapela ya. Jadi mungkin saya juga agak mulai jenuh dengan istilah placemaking ya. Menurut saya justru mungkin kita ini butuh peristiwa, butuh istilah saya lebih momentum. Tadi ada satu kata yang menarik adalah memori ya, memori kolektif yang bisa jadi peristiwa dan akhirnya menjadi trigger ekosistem untuk semakin hidup. Jadi itu kan kebayang kan misalnya launching film, kalau Joko Anwar itu juga langganan. Dia kalau udah setelah berapa ya, 2 minggu atau 2 minggu ya biasanya, dia kayak say thanks lah ke audiensnya, dia di M Block bikin ketemu dengan penonton segala macam. Jadi banyak cara gitu, dan ini lebih daripada sekedar
ruang untuk komersial yang dihitung dengan katakanlah space-nya bayar segini, tapi lebih ke ya melting pot, dan itu menurut saya menarik potensinya untuk kita omongin, dan ini menjadi ruang kritik juga yang nyata ke government bahwa kita harusnya membangun, saya nggak tahu ya kayak di Cannes atau di mana Korea juga kan ada area-area yang hidup yang bisa menjadi simbol untuk bergeraknya dunia. Saya menyebutnya sebenarnya lebih ke kebudayaan dibandingin dengan kreatif, karena ini diplomasi kebudayaan yang harusnya menggelinding gitu, kurang lebih itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Koko. Nah, mungkin saya mau nimpalin sedikit ya dengan pertanyaan follow up. Karena kan sudah banyak stakeholder dari luar yang sudah masuk gitu ya. Mungkin Mas Arto atau Mas Roy bisa bantu menjawab. Karena banyaknya stakeholder yang masuk dengan jenama-jenama mereka yang berbagai macam itu. Bagaimana sih sebenarnya Blok M itu bisa stay sebagai Blok M gitu loh, secara brand gitu misalkan, sebagai tempat gitu. Atau apakah brand Blok M itu sendiri adalah melting pot itu tadi gitu loh. Iya, itu pertanyaannya sulit banget ya untuk dijawab karena karena sebenarnya pertama kita bicara model. Kalau dalam dunia brand kita tuh melihat satu destinasi oke, sukses. Tapi modelnya seperti apa? Ambil contoh. Ini justru gue belajarnya dari New Zealand. Mereka punya namanya DMO, Destination Management Office. Basically mereka bikin campaign. There's nothing here gitu. Kerjasamanya bukan pemerintah, tapi semua stakeholder yang ada itu dikumpulin sama pemerintah. Lu tanggung jawab sama daerah sini ya, gitu. Lu tanggung jawab sama daerah sini. Yang tadi kita diskusin siapa yang ngurus hotel segala macam. Kalau di Bali, di Sanur mereka juga punya tuh komunitas yang sebenarnya didesain by design untuk bertanggung jawab urusan sosialnya kalian ya. Jadi fungsi DMO sebagai negara sebenarnya memang harus ada. Karena kalau kita lihat dalam konteks Blok M hari ini, stakeholder, siapa sih pemiliknya tadi, memori kolektif. Juga ada istilah namanya ownership kolektif. Dan ownership kolektif ini, ya lu sebelah sana, gue sebelah sini, kita saling bekerja sama ya. Tapi tidak berusaha untuk menjatuhkan gitu. Nah kemarin gue sempat diskusi malam sama Mas Roy. Mas, ada dua tantangan besar kalau kita bicara destinasi. Yang pertama, banyak yang datang ke sini lalu belajar. Teman-teman placemaking dulu datang ke sini dari berbagai daerah belajar. Mereka bawa pulang, nggak jalan, ya kan? Nggak jalan. Padahal Mas Koko udah ceritain detail nih, prosesnya gini. Di aplikasinya nggak bisa. Ada isu ownership state-nya tuh, ownership kolektifnya yang membuat daerah sini merasa nggak cocok sama daerah sini. Itu kita nggak bisa kontrol. Tapi itu yang menyebalkan gitu. Karena sama kayak ini cara bikin Lego kayak gini ya, berlima kalian bikin ya, tapi nggak bisa. Karena ada satu isu ego sektoral, sentral, kawasan. Kita pernah ada satu project di satu daerah, katakanlah di satu kaki gunung ya, di sebuah daerah di Jawa Tengah. Keren banget, semua orang datang ke sana. Cuma masalahnya semua mobil yang ke sana itu melewati 6-7 desa yang ada di bawahnya. Yang dapat piece of pie-nya, dapat piece of cake-nya paling atas, yang di bawahnya ngeliatin. Nah, lalu jadi modelnya gimana modelnya? Nah, kita sempat diskusi. Arti esensinya bukan pada modelingnya, tapi bagaimana membangun roh itu di dalam setiap proses tadi. Ini kita nggak cuma bicara soal Blok M. Cikini juga punya karakter yang sama kan. Cikini tuh sebagai kawasan lama sangat keren banget. Pasar baru. Yang tadi kita bilang ini bottom up. Cuma lihat sekarang peak. Peak is top ke bawah. Kita selalu bilang ini nggak jalan nih. Coba pengen tahu gitu. Sebagai pemerhati, sebagai peneliti, ini model bisa jalan nggak ya? Kalau top dari atas ke bawah. By design dari owner turun ke bawah gitu. Meskipun ya nanti tetap ada intervensi dari bawah lah ya. Tapi peak adalah satu contoh yang sangat berbeda sekali dengan kita. Dan menarik dalam 5 tahun ke depan, model itu bisa jalan nggak? Kalau modelnya bisa jalan, artinya semua model bisa jalan gitu. Nah, yang menjadi titik kuncinya adalah rohnya ada nggak tuh?
roh untuk tidak saling membunuh itu. Nah kalau kembali baca sejarah, kita punya kelemahan di situ, Davide et Impera itu, di mana raja-raja Jawa. Iya, sejarahnya begitu kan. Dan ini terjadi di semua kerajaan gitu kan. Kalau kita balik lagi, maka menghubungkan ini dengan konteks sejarah, konteks antropologi, konteks budaya jadi penting banget gitu. Untuk kemudian memahami misalnya gimana caranya, metodologinya sudah ada. Hari ini Google bilang, ya Tokopedia bilang, ini cara gue bikin begini, lo jalanin aja kalau bisa. Kan itu bukan filosofi kopi kayak gini, itu bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, lo jalanin aja. Coba lo jalanin, bisa atau enggak. Dulu waktu masih kecil di Kompas, suka ada resep dari satu restoran terkenal. Katakanlah waktu itu, sop buntut Bogor. Resep sop buntut Bogor, gue bilang, ini ngaco apa kau satu buntut orang ngasih cara gini, karena dia tahu lo bikin aja, nggak mungkin tentu jadi kayak gue gitu. Nah itu yang sampai hari ini gue belum bisa nge-crack tuh. Tapi ya tadi akhirnya mengerti nih, oh ternyata orang Indonesia Timur kayak gini ya. Oh kenapa orang Jawa tuh banyak begini, kenapa Bali bisa lebih maju dari sisi pariwisata dibandingkan daerah lain. It's not the model, tapi it's the DNA yang udah in place di dalam diri mereka, termasuk Jogja dan yang lain gitu. Baik, terima kasih Mas Arto. Mas Roy boleh menambahkan? Nambahin dikit ya. Iya. Blok M ini pada dasar tadi ngomong peran pemerintah. Tahun 70-an memang didesain jadi pertokoan. Oke. Sini doang. Ya. Yang di Melawe Plaza itu tahun 70-an itu kalau nggak salah namanya STM Grafika. Oke. Terus habis itu ada gereja. Terus kemudian Blok M Plaza mana? Blok M Plaza itu dulu New Garden Hall, bioskop. Oke, emang dibikin begitu. Oke, dan kemudian dengan berjalannya waktu dia berkembang. Sebenarnya waktu itu pada dasarnya ini pasar atau terus kemudian tahun 76 kalau nggak salah atau tahun 79 muncullah kemudian Aldiron. Oke. Nah, tapi kemudian ibu-ibu terus sampingnya masih pasar Blok M. Emang dirancang sebagai tempat orang belanja. Oke. Dulu saingannya tuh Majestic nyebutnya. Kalau kami orang lama nyebutnya Mystic. Gitu, ya kan? SAG Nangku, keren banget tuh nenteng tas plastik tulisannya SAG Nangku gitu. Tapi kemudian satu hal, dengan berjalannya waktu emang karena waktu dulu belum banyak tempat untuk berkumpul dan lain-lain, sentranya Melawai. Tahun 80-an itu. Karena belum banyak opsinya apa? Iya, lah iya. Malah kemudian zaman dulu, zaman masih tahun 70-an, zaman 70-an itu zaman disco, itu belum banyak orang 24 jam. Jadi habis ngedisco tuh makannya di Tebet, di Warmo. Karena belum ada tempat. Oke, akhirnya muncul, dapat rohnya. Itu emang itu top down. Tapi pada saat itu top down yang dibutuhkan. Karena yang lain-lain tuh pasar-pasar yang sifatnya tradisional. Majestic tradisional, Blok A tradisional. Oke. Nah, di sini yang agak modern. Oke. Nah, emang top down. Ya. Karena itu kemudian sempat jadi belakangan jadi berantakan dan macam-macam ya. Sampai kemudian di sini dulu di belakangnya Melawai itu waktu udah mulai berantakan, adalah kemudian pedagang kaki lima namanya Tenda Biru. Ya. Jualnya tas-tas perempuan, kalau lo nawar, terus kami sini lo nggak jadi, lo dilempar. Itu begitu, ya dinamikanya begitu. Ya ini sejarah. Tapi kemudian dapat second win. Ya, asal usulnya memang kemudian ada niat Pemda merevitalisasi jalan-jalan itu biar bisa fungsi lagi yang di belakang-belakang ini nih sampai sini nih. Karena dulu isinya kaki lima semuanya. Ada peran pemerintah. Pemerintah resmi ya Pak ya, mohon maaf. Anda kan nggak resmi. Nah, ada peran pemerintah. Oke. Tapi di lain sisi juga kemudian ada peran para pelakunya. Gitu. Ya, untuk niatnya seperti itu. Ini dulu sempat jadi orang malas banget kesini sempat. Ya. Itu di depannya, kalau kita parkir di depannya Gramedia, orang malas karena apa? Di sini kan sampah kan. Dulunya begitu. Berantakan. Tapi kemudian udah muncul masalah, ada apa dari zaman dulu? Dulu ada
hotel keluarganya istrinya Lim Swee King, Hotel Melawai ya di depan itu dan lain-lain. Jadi top down boleh aja asal emang kemudian cocok. Tapi itu ngomong destinasi secara umum, yang top down probabilitanya untuk tidak bertahan itu lebih tinggi dari yang bottom up secara umum. Dan yang kedua, kalau ngomong tadi, Arto ngasih tahu tentang Koko udah ngomong panjang lebar tentang placemaking, emblo dan lain, kenapa nggak jalan? Indonesia itu ada 500 lebih kabupaten kota dengan segala macam karakteristiknya, ada 500 subku dan subsuku dan lain-lain. Nggak ada satupun pola yang one fit for all. Itulah pentingnya, ini dokter antropologi, itulah pentingnya analisis sosioantropologis melengkapi penting perhitungan bisnis. Itu. Oke, siap. Nah, boleh Mas Aryo. Menarik banget nih iya. Jadi tadi kita bicara bottom up ya, Mas Roy dan Mas Artom. Dan ada semacam discrepancy and somewhat of a flaw within the model. The model itself, the archetype itself, it's okay. Tapi ternyata dari aspek kemanusiaannya ada sedikit ketidaksinambungan. Ada gap. Nah, secara fundamental, apa sih sebenarnya solusinya? Karena di film pun kami juga punya problem yang sama melihat secara topografis aspek sosial di Indonesia. Tadi kita bicara divide et impera, itu kan memang it's a tool, semacam instrumen khusus dirancang dari otak manusia untuk memang to divide and conquer. It has a specific objective. Nah, tapi kalau kita untuk mengagregat dan mengkonsolidasi kita semua, aku juga merasa bahwa istilahnya we haven't found that social glue. Nah, itu jadi menarik aja gitu bagi aku ya, bahwa ternyata model ini juga not one size fits all. Tapi ini lebih kepada aku pengen bertanya sih, so what is it? Dari segi psikografi kita bicara egalitarisme, apakah approach-nya harus lebih proletariat, coming from the people? Tapi kenapa kok kita tidak bisa bareng gitu? What is the defect? Mungkin satu hal ya. Ini misalkan ngomong tentang produk film. Sebenarnya tadi lebih kepada in general juga sih, bisa. Secara umum ya, secara umum. Jadi Anda sebagai brand, personal brandnya Aryo, atau tempat, atau produk, atau jasa, itu tetap harus mendefine target marketnya siapa. Ya, itu kemudian ilmu semester 1 ilmu pengantar pemasaran itu ada namanya STP, segmentation, targeting, positioning, demografi, geografi, psikografi, behavior. Itu didefine. Karena pada dasarnya personal brandingnya Aryo itu mungkin bukan untuk let's say katakan orang yang lain, yang ada orang yang kemudian nggak fit in dengan gestur atau peran atau apapun juga, lumrah dan gak ada yang salah. Ada orang yang kemudian suka Rhoma Irama, ada orang yang suka Via Valen, ada yang suka apa. Itulah, dan itu manakala dia nembak secara tepat, mendefine secara tepat segmentation, targeting, positioningnya, dan itu akan fit in sehingga kemudian orang merasa keinginan saya terpenuhi sama dia. Kira-kira gitu. Nah, silakan Mas Koko. Sebelum lupa jawab, ya. Ini challenging banget. Jadi yang saya amati dalam konteks storytelling dan akhirnya ke ekosistem ya. Sebenarnya yang pertama itu kita harus memunculkan love, dan love itu biasanya berangkat dari konflik. Konfliknya jelas di sini. Konfliknya di sini ini Jakarta dan Indonesia, bayangin ya, yang namanya Monas itu dipagar. Jadi publik nggak punya halaman lah. Kita bisa lihat juga sebenarnya fenomena CFD ya, begitu rame. Sebenarnya publik itu butuh halaman, butuh kebebasan. Blok M ini adalah ruang pembebasan, terutama Gen Z. Gen Z berhasil merebut ruang yang namanya Blok M. Dan dari insight-insight yang saya dengar, Gen Z itu komennya sederhana sekali. Saya ini di sini merasa bebas,
mau berpakaian seperti apa, mau ngomong seperti apa, mau duduk seperti apa, mau berekspresi seperti apa, mau memajukan fotografi, mau bikin film pendek segala macam, itu disinilah ruangnya. Nah, konfliknya jelas tidak tersedianya ruang publik. Itu satu. Kedua, konfliknya lagi, Blok M tadi yang Oi udah jelasin, kita harus terbuka juga. Di sini ini dulu tempat mesum. Tempat mesum. Banget. Tempat mesum. Itu terjadi di tahun 2008 sampai sekitar 2014. Karena di sini Jepang kan. Iya, Burespang. Jadi jadi sebenarnya Aryo baru tahu. cerita itu butuh konflik juga, butuh konflik yang akhirnya memperkuat itu tadi. Nah, challenge-nya sebenarnya justru dengan kita duduk di sini, para stakeholder ini harus sadar. Kenapa nggak bikin misalnya kayak semacam South by Southwest ya, atau apapun, ya kan, atau Cannes segala macam. Kan sebenarnya ruangnya bisa di-create. Mau bikin festival film, campur festival art, festival musik, itu tersedia. Saya nggak bisa memungkiri bahwa government berperan, jelas. Contoh MRT. Tapi kan tidak ada plan, sebenarnya MRT juga sudah punya konsep yang sangat menarik. Jadi setiap stasiun itu kalau nggak salah jarak 2,5 kilo atau berapa kilo, itu harus di-empower sama yang stasiunnya itu. Tapi masalahnya kita nggak intens duduk dengan mereka. Saya pernah duduk, tapi kurang keroyokan lah. Jadi intinya adalah publik itu harus punya power sebenarnya untuk mengembangkan soft powernya, karena itu justru kuncinya. Jadi kalau kita duduk di sini terus kita nongkrong, bisa festival musik apapun, itu peluangnya besar sekali. Dan jangan lupa kenapa Isyana main di sini dan mungkin tebakan saya Rich Brian, mereka butuh yang namanya intimacy. Ketika dia manggung dengan jarak penonton yang cuman mungkin 2 meter. Sementara brand seperti Filosofi Kopi sebut saja, juga pengen intimacy ketika Isyana atau siapapun, rockstar atau penyanyi terkenal, itu berdiri cuman 2 meter jaraknya dari bar. Kan hampir sama. Itu juga kita mesti hati-hati nih. Kita ngelihat fenomena kedai-kedai kopi global. Atau jangan kedai kopi deh. Brand-brand seperti Prada, Louis Vuitton, Coach segala macam bikin yang namanya kedai kopi. Ya, karena experiential. Jadi intimate. Nah, experiential ini, ruang experiential ini yang harus kita rebut supaya kita semakin merdeka dan semakin dekat. Makanya let them-nya harus lebih kuat gitu, dan itu harus di-manage. Ini kedaulatan ini. Sebenarnya yang jadi model spiritnya, bukan formatnya. Aduh mas, nggak please itu yang seperti tadi Ya, nah mungkin saya tambahin yang hubungannya sama Mas Adib nih, saya mau pengen mantik juga. Sebenarnya case Lokananta sama. Lokananta itu memori kolektifnya adalah Bung Karno. Saya ingat merinding tuh kalau ingat Bung Glenn almarhum ya. Bung Glenn tuh pernah bilang ke saya, Mas ngomporin saya bikin hashtag berangkat dari sebuah lagu. Saya nggak ngerti maksudnya Bung Glenn waktu itu. Ternyata adalah Indonesia itu nggak akan ada kalau nggak ada Lokananta. Karena Indonesia Raya direkam di situ. Kan gitu ya. Nah kita ini kan punya banyak memori kolektif yang digiatkan kan. Nah Lokananta berhasil menjadi ruang ekspresi bagi musik. Nah kita kan punya banyak ruang sebenarnya. Ruang film, nggak harus formal ya, nggak harus PFN, mungkin model Cinema Paradiso juga bisa, mungkin bekas bioskop lama jadiin ruang gerakan apa segala macam. Saya rasa dikeroyok itu government harus dibikin bergerak oleh kita, karena government juga belum tentu buruk dalam hal ini, karena mereka juga ada keterbatasan. Justru kita yang harus mendorongnya. Mungkin itu sih. Silakan ditambahin. Sebentar, tadi ngomong government ya, itu betul banget ya. Jadi kita tuh pada dasarnya nggak seyogianya pula kemudian gelap mata, terus kemudian apa yang urusannya terkait sama pemerintah itu pasti jelek. No, kebetulan aku tuh di LPM di UI itu sering ngobrol-ngobrol sama pemerintah kan ya. Actually satu hal, kenapa sih seringkali di anggaran terus kemudian poinnya jadi aneh-aneh? Karena mereka kita nggak datang juga karena mereka ngasih ide. Jadi mereka no idea.
Oke lah ini aja deh. Itu tadi. Jadi nanti pada dasarnya emang kemudian ruang komunikasi yang dibuka. Government itu satu dari sekian banyak stakeholder gitu. Nggak bisa dinafikan bahwa government itu regulator dan fasilitator gitu. Tapi mereka butuh ide, mereka butuh masukan dari kita. Kita menafikan dulu urusan-urusan sifatnya kemudian masalah masa, politik dan lain-lain. Kita ngomong ideal. Mereka butuh. Aku tahu persis bahwa kemudian aku berapa kali ada urusan sama dalam konteks akademis ya. Sama Pemda DKI, they need masukan dari orang banyak sehingga kemudian mereka punya setumpuk, mereka punya belanja ide untuk kemudian bisa ditaruh di tempatnya, di anggarannya mereka. Itu ngelengkapin. Oke, baik. Dari Mas Adip. Menarik nih diskusinya jadi serius banget. Jadi Kan kayak memang kuliah. diskusi kenegaraan, Mas. Iya, jadi kalau kuliah S3 gitu. Iya, kalau saya ngelihat kembali tadi dari diskusi soal keterpecahan tadi ya dari film, sebenarnya di musik juga sama, Mas. Gitu. Kenapa ada aksi, ada visi, ya kan? Sastra juga sama kan, film juga sama kan, gitu. Karena kan kelompok-kelompok itu kan punya mindset sendiri-sendiri kan. Kelompoknya Ahmad Dhani pasti berbeda dengan kelompoknya Ariel gitu. Satu sebagai vokalis, satu sebagai pencipta lagu. Itu aja udah beda gitu kan. Jadi, ya itu case yang lain lah, nggak usah dibahas di sini ya. Itu bisa panjang itu. Gitu. Cuma yang saya pingin garis bawahi sebenarnya adalah pekerjaan rumah kita adalah mempertahankannya itu yang susah. Itu PR besar loh. Kita itu saya ingat sekali ketika Pak Ahok masih jadi gubernur gitu ya. Zaman saya masih di Rolling Stone interview beliau itu. Kan dulu kan selalu ya musisi itu wah kita butuh ruang publik, butuh stadion, itu aja setiap tahun kalau ada diskusi hari musik gitu. Ahok cuma bilang gini, kalau gua kasih lu bisa ngelola nggak? Dengan bahasa dia itu. Lu lihat tuh semua yang kita bangun nggak ada yang ngelola. Sebenarnya PR kita juga itu tuh buat Blok M Blok semacamnya itu bagaimana membuat itu menjadi sustain panjang apalagi bisa ditiru yang lain walaupun tidak bisa one fits for all ya. Tapi paling enggak tadi aku mengutip Mas Hando kok spiritnya gitu. Spiritnya katakanlah misalkan kita akhirnya kemudian kayak M Block Lokananta dibuka di Solo gitu. Kalau hanya mengcopy ya mungkin susah ya Mas ya. Maksudnya di sana nggak ada MRT. Walaupun di sana udah kota yang bersih, yang secara transportasinya juga nggak. Dia jauh dari mana-mana gitu ya. Walaupun mantan presiden kita ada di sana ya. Cuma maksudnya untuk sebagai sebuah tempat, Jogja juga sama gitu. Jogja kan ada Jenama Blok juga sana gitu. Cuma nggak bisa one fits for all juga gitu. Perlu adaptasi sendiri-sendiri. Nah, PR kita sekarang yaitu tadi bagaimana mempertahankan tempat ini supaya bisa sustain, bisa lebih hidup atau mungkin lebih luas. Apakah peran pemerintah nanti seperti apa kita nggak tahu. Aircraft atau kebudayaan atau siapapun yang mau masuk ke sini kan sebenarnya dia tinggal membuat sesuatu aja yang serius gitu, yang kontinu gitu ya. Kan bisa jadi yang hidup. Kemudian nanti malah banyak, kan kita bangga IP yang ada di sini boleh dibilang 90% lokal ya Mas. Yang ada di seluruh sini itu gitu. Jadi kan itu yang perlu kita pertahankan sih. Jangan sampai itu kemudian nanti ya kita bukannya anti asing ya, bukannya anti asing ya. Tapi maksudnya kalau kita bisa memperbesar IP kayak filosofi kopi lain, lawless lain bisa tumbuh di mana-mana kan seru tuh. Itu sih menurut saya mempertahankan. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Adip. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan dulu untuk kepada Sudah 10:30 ya. Yes, betul. Nah, jadi karena waktu sudah akan memisahkan kita, mungkin kita akan langsung ke diskusi penutup ya. Jadi saya berharap masing-masing dari teman-teman bisa memberikan kesimpulan berdasarkan pertanyaan saya. Karena yang saya lihat mungkin diskusi besarnya itu sebenarnya apalagi ketika kita membicarakan roh dari suatu tempat gitu loh. Adalah bagaimana kita bisa menciptakan roh tersebut. Kita bisa nggak sih menciptakan roh tersebut secara bottom up ya, instead of top down gitu. Pertanyaannya begini, apakah kita bisa mereplikasi, ya tadi kan juga soal replikasi ya, mereplikasi timbulnya roh yang sama mungkin di tempat lain ya mungkin ya kurang lebih, atau mungkin bukan roh yang sama, mungkin roh dengan brand equity yang sama gitu misalkan. Di tempat lain, apakah kita bisa mereplikasi hal yang sama, kesuksesan yang sama, atau mungkin sebaiknya jangan, kita hanya bisa menunggu.
gitu. Kita bisa menunggu tempat lain berproses secara organik sehingga memiliki roh dengan brand equity yang sama gitu. Mungkin sekarang kita balik ya dari sebelah sini ya, gitu. Oh seangkatan ya? Iya kan berarti di sandwich gini mas. Oh ya boleh pakai ini aja mas. Silakan Mas Roy. Oke, ini menarik ya. Apakah bisa direplikasi? Maksudnya bukan replikasi Blok M, apakah negara Blok M-nya itu, ya? Yang bisa direplikasi adalah semangat atau kesadaran butuh ruang publik. Kembali menurut sejarah di kota-kota yang dikuasai Belanda zaman dulu itu selalu ada kayak di Eropa ada alun-alun. Ya, yang terbuka, ya itu sekarang nggak ada. Tapi kemudian formatnya kayak apa? Yaitu tadi aku bilang pentingnya pemahaman untuk memahami sosioantropologis masyarakatnya, ya. Contoh satu hal, aku pernah dari Aceh ke Papua tuh udah pernah. Aku pernah juga jalan darat dari Melabo sampai ke Takengon tuh udah pernah, gitu, ya. Dan itu katakan di Aceh. Budayanya di beberapa tempat di Aceh itu adalah kemudian dari mulai setelah Isya sampai menjelang subuh mereka ngopi, nongkrong, ngobrol segala rupa. Tapi mereka nggak suka ngobrol serame-rame itu. Di Lok Sumawe ada tuh tempat lapangan di belakang mereka ngobrol seperti itu dari zaman dulu ada. Oke, satu. Di mana-mana di Padang juga ada. Di Jambi lucu. Di Jambi itu setelah jam 6 itu kotanya sepi. Yang ada itu di dekat kolam yang tempat makan juga. Di beberapa tempat juga seperti itu. Saya pernah ke Timika, ya. Timika itu begitu malam ya emang kemudian beberapa titik doang. Karena emang macam-macam ya. Kadang-kadang lagi nongkrong ujuk-ujuk ada perang suku, kadang-kadang seperti itu kan. Kita ngomongnya kayak kalau kita ngomongnya tawuran ya. Di sini tawuran pakai batu, di sana pakai panah, kan masalahnya kan susah. Gitu. Jadi ini kembali masalah sosioantropologisnya kayak apa dan kebutuhan jenis ruang publiknya beda, gitu loh, ya. Itu yang paling penting. Tapi yang kita garis bawahi adalah kita perlu menularkan, tadi Koko udah bilang, menularkan semangat bahwa publik mau itu kota kecil, kota besar butuh ruang publik untuk untuk dirilis dan berekspresi. Oke Mas, mungkin aku juga bisa juxtapose antara dua hal, which is infrastruktur lunak dan infrastruktur keras. Tadi kita bicara mengenai the intangibles, bahwa ada kualitas substansial, meaning the human qualities yang memang harus kita jaga, the spirit of sovereignty, the spirit of freedom, itu yang harus juga dibangun lewat infrastruktur kerasnya juga. Tapi kita juga mengingat, ini tadi menambah juga Mas Anto kan, bahwa kita perlu Mas Roy, perlu memahami idiosinkrasi dari in that particular place. Jadi memang harus kontekstual sekali. Dan kalau kita lihat Jakarta, ini kan kita negara, can we say kita masih kapital Indonesia ya sebenarnya, di mana semua tersentralisasi di sini, very diverse, sangat heterogen juga di sini. Jadi memang mungkin kembali lagi, apakah kita tunggu alamiahnya atau kita bisa desain? Quantifiernya bisa dua-duanya, karena Blok M juga dari dulu we were waiting for this time ya Mas. We didn't know that the MRT is gonna come a couple of years back dan akhirnya menciptakan efek multiplier secara direct dan indirect seperti sekarang dan luar biasa sekali gitu. Jadi mungkin memang harus dirancang tapi juga ada human qualities-nya juga mungkin yang harus diparalelkan mungkin. Iya, gue yakin banget 1000% tidak akan ada tempat lain di Indonesia yang bisa menjadi seperti M Block. Blok M. Menjadi seperti Blok M. Nggak akan ada yang bisa. Dan itu kesalahan terbesar bagi teman-teman yang semua datang ke sini untuk belajar tentang Blok M. To replicate. Belajar tentang modelnya lalu mereka balik. Karena ada sejarah, ada DNA, ada rekam jejak yang usianya bisa ratusan tahun yang membuat tempat itu menjadi sangat unik dan eksotik seperti yang ingin mereka bayangkan. Tapi ini yang membuat gue hari ini menjadi sadar kalau kita bicara dalam konteks branding,
selama ini kita salah. Karena kita selalu fokus pada, kalau Mas Roy selalu ngobrol, itu selalu ada dua sisi, satu produk, satu market. Satu jasa, satu market. Kita selalu di dunia modern ini, di dunia marketing khususnya, kita fokus pada product development. Tapi kita nggak pernah spend waktu cukup banyak kepada understand the people development-nya, ya kan? Development produk terus to this market. Tapi what kind of market? Nah, maka nyebelin ketika tahu ada dokter antropologi, karena esensi dasar dari branding justru bukan pada marketing, tapi justru pada antropologi. Kalau hari ini gue punya departemen yang tahu Solo ya, Solo kalau mau bisnisnya harus kayak gini, karena kita udah ngerti tuh. Terus tiba-tiba dia datang nih, bawa narasi Hollywood gitu. Gak bisa gitu. Meskipun yang gue bilang ini bisa salah, karena apa? Karena Walt Disney bikin Disneyland dalam kondisi kosong yang tidak punya jejak rekam. Mereka itu kebun jeruk atau apalah gitu ya, perkampungan. Tapi mereka juga butuh puluhan tahun. Jadi gue nggak bilang bahwa model yang satunya top down ataupun pakai by design. Artinya by design, kita tiba-tiba berlima naruh duit, tiba-tiba cari satu kampung, lalu kita urunan arahin kampung ini jadi kampung musik gitu. Meskipun nggak punya DNA musik, bisa nggak? Well, some areas mereka bisa lakukan itu. Tapi kalau mau bicara tadi apa sih namanya tadi istilahnya, ada yang bicara soal persentase keberhasilan. Nah, tadi Mas Roy bilang ya tentang rasio keberhasilan. Kalau top down punya keberhasilan yang jauh lebih kecil dan sejarah membuktikan itu. Tapi it's interesting kalau kita punya departemen orang-orang yang bisa tahu sekian ratus suku. Nggak usah gini deh, kemarin kita lagi ngobrol, ini Cina Surabaya, Cina Semarang, Cina Jakarta, Cina Medan, ini sama-sama Cina tapi caranya beda semua ya, gila ya gitu. Padahal yang kita mau masukin sama, masukin air putih, air minum di kota itu gitu kan. Tapi kan ngomongnya beda. Orang jual filosofi kopi di Madura gimana caranya? Bukan filosofi kopinya yang ngerti bahwa Madura bisa nggak ya terima filosofi kopi ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita harus adjust, sejauh mana kita bisa adjust gitu kan? Ya nggak usah jauh-jauh deh. Brand-brand McDonald dan yang lain semua udah pakai nasi, semua udah pakai ayam. They adjusting to the anthropology of the people di sini. Then they survive. Nah, betul. Nah, ini yang mungkin jadi menarik, taking one step further, bukan on the modeling kita sepakat, tapi to understand its DNA dan kemudian creating that another story kayak Baduy ya. Baduy ini contoh bagus banget ya. Dia nggak mau terikat dengan apapun, tetap seperti itu dengan DNA itu, dengan destinasi yang seperti itu, karakter market yang seperti itu. Kalau kita mau mengarah ke situ, I think kita perlu punya kemampuan either datang dari masyarakatnya yang memang punya karakter yang sangat kuat seperti Baduy atau teman-teman di Bali atau di Jogja gitu ya, yang punya karakter yang sangat kuat, or kita punya satu lagi-lagi mungkin academic institution yang kemudian bisa membantu whoever yang mau melakukan itu melakukan pemetaan antropologis itu. Itu sebenarnya yang hari ini gue baru almarhum kakak gue itu pernah mendevelop pabrik coklat di Indonesia, satu perusahaan dari Amerika, mereka mau bikin pabrik coklat di Indonesia. Ternyata mereka udah naruh tim advance mereka tuh 2 tahun sebelum pabrik itu dibuka. Karena mereka harus ngerti tentang social engineering dari masyarakat. Pekerjaannya gimana, resiko kita kalau mereka berserikat seperti apa. Jadi dipikirin semua aspek itu. Dan ini yang mungkin selama ini lack of attention ya. Dari sisi bagaimana peran antropologi menjadi sangat penting sekali. Antropologi, sosiologi, budaya itu menjadi sangat penting sekali. Dan kita mungkin di level ini Mas, bisa saja ketemu satu daerah, kita bisa bilang, lo gak bisa jadi nggak bisa jadi Blok M. Udah pasti gak bisa aja. Kalau bisa, it takes so much risk. Meskipun lagi-lagi itu bisa, top down ya. Banyuwangi melakukannya misalnya, top down gitu kan. So it can, tapi out of berapa ratus kota kabupaten misalnya gitu. Kira-kira gitu ya. Wih menarik, tepuk tangan dulu buat semua ini. Wih, kuliah ini beneran, Jumatnya serius gitu. Oke, kalau saya bicara soal penerus Blok M ya, kalau misalkan tadi setuju bahwa spiritnya yang harus ditiru gitu. Apalagi kota kayak Surabaya atau Jogja,
Bandung. 3 kota itu yang fokus saya perhatikan karena mereka musik filmnya sangat tumbuh berkembang dan punya eksotisme dan punya nostalgia yang luar biasa gitu. Jogja ada Club Project, ada Silon Seven, ada Segidok, ada Jikustik di sana gitu kan. Ada Jaduk Ferianto segala macam. Surabaya sekarang lagi mengemuka gara-gara ada trio namanya The Merlos. Kalau teman-teman belum pada denger silahkan denger. Musiknya bagus sekali. Dia mau tour di Amerika. Musiknya musik Indonesia gitu ya. Bandung kita udah nggak usah bahas lagi ya sebegitu kreatifnya gitu. Cuma kalau kita pingin melihat apa yang akan menjadi copycat dari Blok M, hati-hati dengan pasar baru. MRT sebentar lagi nyampe sana. Seberangnya ada pos blok, ada Istiqlal, ada Kota Tua. Ketika MRT jadi selesai udah. Saya aja udah mulai ketika masuk ke Tokopedia gitu ya, nyari beberapa vinyl favorit saya gitu, udah ada yang buka toko di sana, di Pasar Baru. Jadi maksudnya udah ada sesuatu yang mereka pingin alternatif nih. Setelah M Block, Blok M mana lagi? Oh Pasar Baru, karena 2-3 tahun lagi MRT nyampe sana. Udah itu jadi negara Pasar Baru tuh. Itu yang perlu mungkin yang mirip ya, yang mirip. Karena secara transportasi terjangkau dari mana-mana, hubnya juga banyak, makanannya bisa jadi lebih enak. Ya nggak? Pasar Baru udah dikakui gitu. Cuma kalau buat kota lain ya itu tadi masih perlu PR panjang karena transportasi itu masih menjadi pertanyaan besar gitu. Teman-teman saya yang pada buka toko di Kemang pada pindah ke Ronain bergabung dengan Lolos pindah ke sini. Terus Atlas yang jualan vinil yang salah satu yang paling besar di Indonesia pindah ke Ronain. Karena sama pertanyaannya, kenapa? Susah sana aset, orang harus naik taksi, kan nggak semua orang punya mobil. Begitu di sini orang keluar dari MRT nenteng tas isinya vinil seringai, vinil Burger Kill, vinil Homicide yang kaosnya saya pakai gitu. Jadi memang kalau untuk kota lain masih perlu PR. Ke Bandung aja yang ada saya marah-marah tuh sama Farhan. Kota lu kayak gini amat, dulu zaman Pak Ridwan Kamil diprotes tetap kayak gini gitu. Jadi memang perlu PR panjang buat pemerintah menyiapkan infrastruktur, terutama soal transportasi. Itu sih yang paling penting karena itu menjangkau semua titik-titik gitu ya untuk kita bisa menikmati apapun, karena kalau harus naik kendaraan mobil susah gitu. Jadi kalau kota-kota lain ya mungkin masih PR panjang, tapi bukannya nggak mungkin gitu ya, tetap bisa diadaptasi tapi mungkin skalanya tidak se-mighty ini gitu ya. Jadi tetap Jogja punya Malioboro punya khasnya sendiri, Bandung halfway juga lumayan menarik ya Mas ya gitu. Trunojoyo itu juga menjadi kawasan sendiri, semua IP clothing lokal ada di sana. Surabaya juga perlu PR untuk bisa membuat itu menjadi seperti kota lain gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah tempat yang inspiratif buat kota lain jujur gitu. Karena banyak teman-teman yang kota lain pasti datang ke sini untuk belajar ke Mas Handoko, ke M Block. Dan per kemarin saya baru lihat juga Lokananta buka di M Block. Jadi Lokananta Store itu mungkin buat teman-teman supaya jauh ke Solo kan, malas ketemu bapak itu kan, mending ke M Block. Baru kemarin, baru 2 hari yang lalu, baru hari kemarin Mas gitu. Ya oke. Closingnya dia dong ini. Atau penggagasnya. Oke, mungkin saya masuk dari angle yang karena nongkrong di sini tadi ya. Jadi sebenarnya tadi kalau ngomong kuliah, saya ini kan kuliahnya kesejahteraan sosial ya, atau social welfare itu kayak social worker lah. Saya tuh selalu berangkat dulu waktu kuliah tuh soal empati sebenarnya. Nah, ada satu hal pemantik kreatif itu sebenarnya empati. Nah, itu kelihatan di film kok. Film itu sebenarnya kuat sekali sekarang empatinya terhadap isu-isu sosial ya. Kayak misalnya Home Sweet Loan, film-filmnya Ernest dan lain-lain ya. Banyak sekali yang sebenarnya mereka punya studi yang sangat kuat tentang empati tadi. Dan musik juga, saya lihat ya eranya It Gitaf, segala macam ya. Itu mereka pinter sekali nangkep perasaan-perasaan Gen Z. Yang generasi saya menjadi iri, sangat iri karena generasi saya dulu kan sangat kebarat-baratan gitu ya. Musiknya Van Halen gitu ya. Marillion. Mentok. Iya makanya. Saya bersyukur masih nonton Marlo, itu Marlo. Jadi menarik ekspresi anak sekarang itu dari film, sastra juga dan musik.
karena ekspresinya jadi lebih sangat baik. Nah, poinnya adalah jangan underestimate mereka. Jangan underestimate mereka dalam konteks memori kolektif. Mereka sangat ngikutin. Pembaca Tan Malaka itu bukan teman-teman saya, tapi Gen Z. Pembaca Laut Bercerita kebanyakan adalah anak-anak yang belum lahir ketika peristiwa itu terjadi, kan gitu kan. Nah, intinya adalah modalnya itu justru Gen Z. Dan Gen Z ini yang menurut saya punya apa ya, bukan hanya sensitivitas tapi juga mereka sangat menderita. Sangat menderita. Mereka hidup dalam posisi yang kurang enak. Mungkin begitu lulus cari kerjaan susah, gajinya juga kecil, nggak terlalu besar. Tapi itu justru memantik survival mereka ya. Dan kalau saya lihat potensi itu semakin besar. Mereka karena itu juga harus berusaha sendiri, harus sangat lokal dan lain-lain. Nah, harusnya kita berbahagia, bukan di atas kesusahan ya, tapi dalam konteks kreativitas, esensi kreativitas itu kan sebenarnya kan survival kan. Dan itu udah terbukti dari film, musik, tema-tema musik gitu. Saya senang juga. Jangan lupakan juga tidak hanya tempat. Kayak misalnya lagu apa? Sebut aja lagunya Jimmy gitu ya, Manggarai gitu ya. Apa ya judulnya? Manggarai. Matraman, sorry. Upstairs, Matraman. Banyak sekali yang kenapa nggak bikin kayak The Beatles juga gitu. Matraman kan nggak bisa diremehkan. Sama Abbey Road atau apa Penny Lane. Penny Lane itu bukan tempat yang menarik, sama seperti Matraman gitu. Jadi menurut saya daya kreatif itu sangat kuat sekarang, dan itu yang harusnya kita duduk bareng untuk bikin plan. Stakeholder harus semakin kuat, tidak perlu berkompetisi gitu, dan bikinlah peristiwa-peristiwa yang menarik gitu. Dan saya sih yakin gitu, antara yakin dan gemes gitu ya, dan kesel gitu. Tapi harusnya kita menyambut ini menjadi sangat positif. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Kita tepuk dulu untuk teman-teman yang sudah sharing hari ini. Mau tanya jawab saya nggak apa-apa, saya kasih 1 atau 2 boleh? Boleh, Pak Ruji, silakan. Oke, ini gara-gara saya disinggung tentang Van Halen. Ya, Sammy Hagar. Ya, jadi saya itu imigran kalau di negara Blok M. Tahun 80-an itu saya mengenal Blok M itu sudah mesum. Karena saya dulu dari Jogja itu kalau ke Jakarta selain beli buku di JPS di Kuitang, saya nyari buku stensilan. Di dekat terminal situ kan. Jadi ya, betul. Jadi itu zaman saya belum jadi warga negara BSD. Nah, setelah saya jadi warga negara BSD, saya masih sering ke Blok M. Gara-garanya apa? Kalau tadi Mas Aryo kayaknya nyebutin pertama itu tentang memori kolektif. Nah, memori kolektif itu jadi lebih lebih powernya lebih terasa ketika saya punya anak Gen Z. Jadi kalau saya sering nongkrong di sini ya, Mas Handoko, karena saya sebagai boomer nongkrong dengan minum kopi gitu. Ketika saya kontak anak saya, kamu mau oleh-oleh apa? Dia pasti mintanya kalau tidak donat, ya makanan-makanan HK lah, macam-macam seperti itu ya, selera dia. Nah, yang menarik adalah bahwa Blok M itu bisa menggabungkan dua spirit itu. Spirit boomer dan spirit Gen Z itu untuk kembali datang ke sini. Itu kayaknya saya nambahin aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ruji atas tambahannya. Mungkin ada yang mau menanggapi Pak Ruji langsung? Tidak ada? Oh, teman seangkatannya aja. Oh, boleh. Ya, oke. Saya senang juga nih komentarnya itu, karena memang saya ingat banget tuh dulu Angga, Bung Glenn, yang juga umurnya Bung Glenn relatif dibandingin Ciko sama Rio. Memang
bikin tempat ini pengennya sebelahnya itu duduk punk rock gitu ya, sebelahnya lagi berhijab, sebelahnya lagi baby boomers, dan tidak saling terganggu. Itu artinya kesimpulannya sebenarnya inklusif. Inclusivity ini sangat penting sebenarnya. Dan dari sampai sekarang kayaknya itu harus dipelihara memang. Karena kan kita tahu lah ya SDGs, butir-butir ini apa namanya, penghargaan terhadap yang berusia, terhadap women segala macam, dan itu harusnya kita praktekkan di sini sih, dan harusnya kita pelihara. Itu sih, thank you. Ya, ini mewakili suara minoritas karena tadi beliau bicara tentang inklusivitas, harus ini suara perempuan. Jadi benar yang disampaikan generasi baby boomer itu. Buat saya pribadi Blok M ini menjadi sesuatu yang unik gitu. Dulu saya juga imigran, saya imigran ke Jakarta gitu ya, karena daya tarik Jakarta, sehingga saya harus menjadi warga di sini. Dan yang menarik dari Blok M dulu terkenal semen itu terkenal dengan kejahatannya, ya kan. Saya ke terminal semen, kalau saya ke Blok M waktu saya kuliah, saya ke Blok M, wah ini kekinian pada zamannya gitu kan. Nah yang terjadi sekarang, saya punya satu klub ya, yang rentang umurnya tuh agak panjang, dari 65 sampai terakhir 84. Nah, jadi rentang geng kita itu kan rentang umurnya agak jauh. Tetapi mereka bisa-bisanya kami bisa memilih untuk arisan di sini. Nah, karena itu daya tarik anak-anak Gen Z, sesuatu yang bikin kalau anak sekarang bilang FOMO. Nah, ini PR menjadi tadi disampaikan, apakah pasar baru bisa membuat orang-orang itu menjadi tertarik untuk sana. Kalau zaman dulu pasar baru itu bahkan orang dari jauh pasti tertarik ke pasar baru dengan sepatu-sepatunya misalnya, atau dengan makanan bakmi. Jadi ini yang menjadi PR dan menjadi terpikirkan ke yang pernyataan Mas Arto tadi, kami juga knowing your customer itu ternyata dari sosiologi dan antropologi. Ini yang menjadi PR bahwa kami yang bergerak di grassroots gitu ya, bagaimana kita mengadvokasi, mengedukasi teman-teman usaha mikro itu juga mulai berpikir ke arah branding yang seperti ini, yang based on antropologi, sosiologi, yang akhirnya bisa meningkatkan daya tarik produk mereka. Karena ya Indonesia tadi ternyata memang sudah pintar memproduksi, tetapi tidak pintar untuk menjual. Menjualnya ternyata kaitannya dengan branding, dengan sosiologi, antropologi. Ini banyak insight dari diskusi kecil kita yang ternyata menjadi sebuah topik yang luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak El atas masih ada waktu kah Mbak? 7 menit. Nah, ini saya mau memaksa mahasiswa saya yang saya paksa datang ke sini untuk bertanya. Ya, usia berapa Mas? Atau komen silakan. Ini namanya Ridwan. Oh iya, saya lahiran 2004, berarti 22 tahun saat ini ya. Oke. 22 tahun. Iya. Mungkin saya sedikit menanggapi aja ya. Dan saya suka dengan diksi bottom up dan top down, mana sebenarnya yang menjadi hal yang paling oke, yang paling sustainable terhadap suatu ekosistem. Saya bilangnya ekosistem ya untuk sebuah ini. Sebenarnya tadi ya dari hasil hasil diskusi kita, saya mensarikan bahwa sebenarnya either top down or bottom up it's okay. Tinggal masalah tentang chancesnya apakah bisa sustainable apa enggak, lebih besar mungkin yang bottom up. Karena ini saya lupa kalau nggak salah dari Mas Arto juga ya yang bilang bahwa seperti kita ambil filosofinya Indonesia Raya, bahwa yang pertama adalah kita bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Top down ini adalah membangun badan, dan bottom up ini adalah membangun jiwa. Jadi memang kalau saya lihat untuk membuat sebuah ekosistem yang sustainable dan semua orang tuh suka gitu ya, apalagi inklusif dan lain-lain gitu ya, itu memang harus dari
bottom up itu adalah ruhnya. Itu memang kalau bisa terbuat secara organik dan memang oke, tapi juga didukung secara atasnya. Tapi kadang-kadang kan memang misalnya ada urusan yang agak teknis, misalnya kayak kalau kita misalnya kayak Blok M ini memang didesain dari awal sebenarnya adalah tempat komersil gitu. Kita sudah tahu memang tempat komersil, akhirnya terbangunlah juga jiwanya dan akhirnya ada feedback lah, ada loop di dalam situ. Tapi memang kadang-kadang kita perlu yang mana dulu nih yang memutus kayak telur sama ayam gitu ya. Apakah pemerintah harus ngasih tempat, oh ini tempat di sini kita desain sebagai suatu tempat kumpul, atau memang masyarakat yang mendesain ini sebuah tempat kumpul sehingga pemerintah baru masuk. Yang mana sebenarnya yang dirinya? Ya keduanya mungkin harus saling mendukung. Itu kayak ini aja sedikit dari sini harus loop dari sini, sedikit dari sini ini, dan akan menjadi feedback loop yang sempurna. Mungkin itu ya, dan yang memang menjadi negara Blok M ini menurut saya spesial ya, karena saya dari Bogor. Di Bogor itu tempat yang benar-benar inklusif seperti ini, itu saya sih belum nemu ya. Dan memang karena ya of course skalanya Bogor tidak sebesar skala Jakarta gitu ya. Ya kayak di Bogor tadi, di Blok M ini kita lihat tadi ya, orang-orang yang pakai rok mini, mau pakai yang hijabnya panjang pakai cadar, semua bisa kumpul di sini. Mau maksiat ada dekat sini. Mau kajian yang benar-benar ketat Islami Salafi ada di atas. Tinggal cari mau yang mana, itulah negara kan. Kita mau yang kayak seperti apa, kita bisa menjadi kita. Yang mana tergantung kita. Negara memberikan pilihan untuk kita bisa memilih manapun. Kita tidak, karena di negara di tempat ini hanya ada Islami aja misalnya contoh. Ya semua orang kalau yang tidak mau Islami jadi nggak ada, tidak inklusif terhadap itu. Itu bukan negara, itu adalah tempat yang ngumpul tongkrongan teman aja gitu ya. Tidak seperti negara yang memang seperti cermin Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu gitu. Jadi itu sih yang ini, dan saya setuju Blok M ini tidak akan bisa direplikasi dimanapun di seluruh dunia, tidak akan bisa direplikasi. Tapi mungkin kalau kita dalam perspektif yang benar-benar abstrak, misalnya kayak bisa menghasilkan PDRB gitu ya, pendapatan domestik bruto regional bagi suatu daerah mungkin bisa, tapi dengan ruh masing-masing di setiap daerah. Nah inilah yang perlu riset lebih dalam gitu. Misalnya kalau di Jakarta mungkin bisa lebih macam-macam, atau misalnya kalau di Bogor itu adalah industri seperti apa, di Solo seperti apa, dan lain-lain. Dan itu mungkin kalau saya lihat kan ada ya dari Kementerian Ekraf ya, mereka sudah mendesain setiap daerah punya industri kreatifnya masing-masing. Tapi itu biasanya dari pemerintah. Nah ini yang kadang-kadang dari bottom up pengennya apa, yang dari top down pengennya apa gitu ya. Saya sebagai orang yang lagi saat ini sedang berkecimpung di bidang aircraft gitu ya, di suatu komunitas di Bogor, itu menjadi PR gitu ya. Bagaimana cara mensinergikan pemerintah maunya apa, masyarakat maunya apa, jadi supaya jiwa dan badannya menjadi suatu kesatuan, menjadi suatu individu yang utuh. Itu mungkin tantangan terbesarnya bagi kita semua. Itu sih dari tanggapan dari saya. Baik, luar biasa Mas Ridwan. Keren banget tanggapannya. Saya bangga sekali sama Mas Ridwan. Nah iya, berarti nggak gagal dong. Baik, kalau begitu, apakah kita masih ada waktu Mbak? 2 menit, oke. Kalau begitu kita langsung wrap up saja ya. Nah, apakah ada satu orang yang ingin memberikan penutup sebelum saya wrap up? Oke, terima kasih. Ya, silakan. Saling lempar. Pertama tentu saja ke Mas Koko ya. Ini ya energinya nggak habis-habis, gila banget. Pokoknya gue udah kenal lebih dari 20 tahun, 30 tahun, dan memang konsistensi nggak bisa bohong, umur nggak bisa bohong. Ya, artinya semakin wise, semakin keren. Mas Adib, terima kasih banyak. Perlu banyak juga. Bokap juga di dunia musik, jadi pengen menggali lebih dalam. Haryo, thank you banget sudah hadir. Warlock, orang Blok M. Warlock. Dan jarang banget kita ketemu sama tokoh publik yang mau datang nyempetin waktu seperti. Dan sekali lagi again, thank you very much. Dan
Mas Roy pendalamannya ya sebagai sosok yang punya membangun itu. Gue ingin menyampaikan satu poin khususnya ke depan kamera nih buat teman-teman. Semoga gue nggak salah ya. Pertama, Blok bangun lewat sejarah yang panjang. Kalau mau tarik 50 tahun dari sisi pemerintahan zaman Ali Sadikin, tapi 400 tahun sebelumnya kita sudah punya peran. Sehingga itu semua menggabungkan semua elemen itu menjadi apa yang menjadi Blok. Nah yang kedua, istilah yang itu disebut namanya kutukan Jakarta. Kutukan Jakarta. Yap, betul. Jadi semua orang boleh juga. Kutukan Jakarta adalah kutukan yang terjadi bagi teman-teman daerah yang datang ke Jakarta untuk belajar dari Jakarta. Ada dua hal yang bisa terjadi. Pertama, membawa konsep itu ketiplak-ketiplak exactly seperti itu ke daerah kalian. Dan kemudian kalian mengembangkannya menjadi seperti Jakarta. Kemungkinan besar karena tidak ada 50 tahun sejarah dan 400 tahun history, keberhasilan itu menjadi sangat kecil sekali. Itu yang disebut dengan kutukan Jakarta. Kalau dia berhasil, maka kalian akan mengubah karakter dari masyarakat kalian yang ada di kota kalian menjadi orang-orang yang seperti Jakarta. Dan itu yang menakutkan, karena kalian akan kehilangan DNA kalian, roh kalian, dan kalian akan kehilangan identitas kalian, di mana pada akhirnya Jakarta menjadi kiblat. Kita harus bisa belajar seperti Mas Singgih yang kemudian memiliki destinasi. Kita harus belajar dari Baduy, dari Sanur, di mana semua orang di Indonesia datang ke berbagai daerah untuk belajar dan berkiblat pada narasi-narasi dan DNA-DNA yang sama yang kita bisa lakukan. Kita akan belajar dari Jakarta pada kedalaman yang jauh lebih tinggi lagi, bukan pada sistem model, tapi justru pada sistem pendalaman karakter, bagaimana kemudian teman-teman di sini bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada, lalu mereka bisa mengubahnya menjadi solusi. Itu yang harus dipelajari oleh teman-teman di berbagai daerah, bukan pada model infrastruktur maupun yang paling sederhana, model-model interior design yang seringkali terjadi, membawa kafe dengan konsep itu lalu dibawa ke daerah dengan konsep yang sama. Hari ini kita akan melihat kehancuran karakter budaya kita apabila kemudian kita mengambil nilai-nilai itu dan mengimplementasinya langsung ke daerah-daerah di mana kita tinggal. Mungkin itu poinnya. Sekali lagi terima kasih Mas Koko, teman-teman semua. Tetap merdeka. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Arto. Nah mungkin saya mau menutup ini dengan satu kesimpulan yang mungkin agak-agak kuliah sedikit ya. Oke, jadi semua diskusi yang ada, semua keyword yang sudah diberikan oleh teman-teman yang sudah berdiskusi di sini, itu mengingatkan saya terhadap satu teori oleh sosiolog Anthony Giddens, mungkin Mas Roy ingat ya. Jadi di bukunya itu dia bicara soal pembentukan sebuah negara. Nah, negara dunia ketiga itu memang typically selalu top down. Kenapa? Karena patok-patok negaranya yang bikin itu adalah yang menjajah, ya kan? Identitas negaranya yang bikin yang menjajah, ya kan? Sehingga yang mereka masukkan ke dalam negara-negara tersebut adalah orang-orang dengan kolektif memori yang berbeda-beda. Sebenarnya mereka tidak memiliki kolektif memori yang sama gitu loh. Sehingga semangatnya juga berbeda-beda gitu. Nah jadi mungkin once sebuah negara itu top down, negara tersebut akan selamanya top down gitu. Yang saya lihat mungkin di Blok M ini meskipun sangat inklusif, sangat beragam, tapi disitulah homogenitasnya, yaitu semangat inklusivitasnya. Karena ya kolektif memori itu, orang-orang Blok M sudah terbiasa inklusif ya, mungkin di situ ya. Pertanyaan apakah Blok M bisa direplikasi atau tidak, yaitu tadi apakah kita bisa membuat sebuah ekosistem seperti Blok M yang top down dan bisa merubahnya pada perjalanannya menjadi satu ekosistem yang bottom up gitu ya. Itu kan pertanyaannya ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Mas Koko, Mas Adit, Mas Arto, Mas Aryo, dan Mas Roy dan teman-teman yang sudah hadir di sini.
Semoga diskusi jalan ketiga bisa terus hidup dan sampai bertemu kembali di volume ketiga. Sampai jumpa.